Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa bertemu di suasana yang insya Allah penuh berkah ini. Mudah-mudahan itu bisa menjadi kenyataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kesempatan saat ini kita akan membahas 8 keistimewaan yang didapat oleh orang yang berpuasa. Nah, ini nggak main-main ini, ya, hadiah ini kayaknya ya. 8 keistimewaan yang didapat ya, oleh orang yang berpuasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orang yang berpuasa itu akan meraih ketakwaan. Ya. Ini sudah hampir semua orang ya yang mengenal puasa ya mengenal nanti akan mendapatkan ketakwaan begitu ya. Karena sudah jelas itu di dalam Al-Qur'an ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ya, itu yang pertama, meraih ketakwaan ya. Kemudian yang kedua, puasa itu bisa menjadi perisai dari siksa neraka. Oh, nggak main-main nih ya. Ini dikaitkan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, innamasyiyamu junnatun ya, yastajinnu bihal abdu minan nar. Nah ini ya, orang yang berpuasa nanti puasanya itu menjadi perisai, menjadi benteng. Supaya apa? Supaya tidak terkena azab neraka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa yang dijalani itu nanti di akhirat bisa mensyafaati orang yang berpuasa itu dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Ini dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ya. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah ya. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahar wa syafi'ni fihi wa yaqulul qur'anu mana'tuhun nauma bil laili fa syafi'ni fihi qala fayusyaffa'an. Nah ini jadi nanti bukan hanya puasa, Al-Quran juga begitu akan mensyafaati dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada orang yang mengamalkan ya, terkait dengan puasa atau membaca Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran itu ya. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, ini dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, ini kalau puasa dengan penuh pertimbangan, dengan penuh keimanan, maka dia akan mendapatkan apa? Pengampunan dosa. Ya, mudah-mudahan ya puasa yang kita jalani bisa menjadi kenyataan seperti ini ya. Pemirsa Batu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu dia akan memiliki kendali terkait dengan nafsunya. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan anjuran pemuda-pemuda untuk menikah itu ya, hadisnya ini ya. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati. Nah, ini kuncinya di sini nih. Wa man lam yastati fa alaihi bisawmi ya. Maka kalau nggak mampu di sini ya, suruh apa? Puasa gitu ya. Jadi pemuda-pemuda itu disuruh menikah kalau sudah punya kemampuan lahir batin. Kemudian kalau enggak punya kemampuan lahir batin ya disuruh apa? Suruh puasa. Terus bagaimana hikmahnya terkait dengan puasa itu? Fa innahu lahu wijaun ya. Karena apa? Puasa itu bisa menjadi kendali nafsunya ya. Dikendalikan supaya tidak terjerumus ke arah maksiat. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam ya. Orang yang berpuasa itu bisa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, di mana pintu ini tidak dimasuki atau tidak dilewati oleh siapapun kecuali hanya orang-orang yang berpuasa saja ya. Karena di dalam hadis dinyatakan inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan.
yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimu yuqalu aina shaimuna fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza takhalu aghliq falam yadkhul minhu ahadun. Nah ini, jadi nggak ada yang bisa masuk kecuali hanya orang-orang yang berpuasa saja. Ini yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berpuasa itu doanya mustajab ya, ini luar biasa kalau doanya mustajab itu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ya. Salah satun la yuraddu da'watuhum ya. Jadi ada 3 yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? As-shaimu hatta yuftira. Nah ini, yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kedua, wal imamul adilu, imam yang adil. Wa da'watul muzlimu, yang ketiga, doanya orang yang terzalimi. Nah inilah, makanya doanya orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah orang yang berpuasa itu tentunya tambah sehat ya. Ya ada hadis apa asar itu ya. Sumu tasihu, ini ada yang meragukan ungkapan ini bukan hadis atau hadis tapi lemah gitu ya. Tapi kenyataannya di lingkup-lingkup medis itu kan memang orang banyak dianjurkan puasa supaya tambah sehat begitu ya. Nah, itulah 8 yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya ya terkait dengan puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.